Kembali pada bulan Februari tahun ini, seorang wakil dari pemerintahan kota Xiongwangwo mempekerjakan pekerja untuk menghilangkan salib dari gereja di desa Heksi. Menyaksikan video berikut, jangan lupa like, share, subscribe Metanoia Channel. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan Yesus kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi waktu saya dapat informasi lewat video, dan di video tersebut ada visualnya dan juga ada kabarnya. Saya tahu betul ini akurat, saudara, karena tidak mungkin kalau tidak akurat saya tampilkan di sini. Jadi jangan ada hoax dan macam-macam ya. Saya tahu betul ini akurat ya, saudara Bapak Ibu sekalian. Dalam video tersebut, saudara, banyak sekali orang yang menghancurkan salib di gereja-gereja, bahkan di ruko-ruko. Yang penting ada salibnya dihancurin. Kenapa orang takut sekali dengan salib, saudara? Apa kuasa salib itu sehingga orang takut? Mungkin ada yang berpikir kalau salib itu tetap di situ, pasti semua agama-agama akan mengikut Yesus. Kalau salib itu ada di situ, orang-orang yang tadinya suka dengan tradisinya, tapi karena salib itu semua hilang begitu. Saya pun nggak tahu, saudara, kenapa orang takut dengan salib. Saudara, biar tidak berlama-lama, kita tampilkan video ini, oke? Wabah COVID-19 yang menyebar dengan cepat ke seluruh Tiongkok tidak mengurangi kecepatan kampanye penghancuran lintas negara di negara komunis itu. The Bitter Winter Magazine melaporkan setidaknya 70 salib telah dihapus dari gereja sejak musim semi lalu, dan bahkan lebih banyak lagi telah diturunkan selama pandemi. Kembali pada bulan Februari tahun ini, seorang wakil dari pemerintahan kota Xiongwangwo mempekerjakan pekerja untuk menghilangkan salib dari gereja di desa Heksi. Perwakilan itu mengatakan dia pikir salib akan membuat atasannya merasa tidak nyaman dan dia bisa dipecat karenanya. Bangunan gereja dibangun 13 tahun yang lalu dan para pemimpin gereja telah mengikuti 4 persyaratan kampanye Shinichia Sashi, agama pemerintah, sejak mereka dilembagakan pada tahun 2018, seperti yang dilaporkan CBN News. Aturan-aturan ini meliputi 1. Mengibarkan bendera nasional secara ritual, seringkali sambil menyanyikan lagu kebangsaan. Mengajarkan tentang keyakinan dan mempromosikan konstitusi Tiongkok, hukum, dan peraturan. 3. Berkhotbah dan mempromosikan nilai-nilai sosialis inti. Dan 4. Mempromosikan budaya tradisional Tiongkok yang luar biasa. Meskipun mematuhi peraturan pemerintah, salib itu masih disingkirkan dari gedung. Pemerintah Cina juga menghentikan semua pertemuan keagamaan sebagai akibat wabah coronavirus. Kata seorang penganut setempat kepada Bitter Winter Magazine, pemerintah tidak memberikan cukup bantuan selama epidemi, tetapi malah menghancurkan salib. Desember lalu, salib-salib lain dihapus dari gereja di Hegang, sebuah kota yang terletak di provinsi Timur Laut Heilongjiang. Seorang anggota gereja mengatakan kepada majalah itu bahwa pemerintah setempat mengancam akan menutup gereja jika salib itu tidak dilepas, karena itu lebih tinggi dari bendera nasional. Salib lain juga dihapus dari gereja pada bulan yang sama dengan pejabat setempat memberikan alasan yang sama kepada para pemimpin gereja. Seorang pegawai daerah bahkan mengatakan salib terlalu mencolok dan mereka akan menarik orang ke dalam gereja. Sebuah salib juga telah dihapus dari gereja Grace, yang merupakan satu-satunya gereja bagi umat Protestan keturunan Korea di Luobei. Setelah salibnya dihilangkan oleh pihak berwenang setempat, pendeta gereja mendorong jemaatnya bahwa meskipun secara fisik telah dihapus dari gedung,
salib tidak dapat diambil dari hati mereka, menurut majalah Bitter Winter. Mari kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita berdoa bagi saudara-saudara kita di Cina, supaya diberikan kekuatan untuk tetap mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Amin. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah nonton dan sudah kita dengar beritanya akurat bahwa di Cina itu saudara, mereka takut dengan salib. Pemerintah Cina menghancurkan salib-salib. Luar biasa. Di mana-mana salib ditakuti. Khususnya juga di Indonesia. Ustadz Abdul Somad, dia paling takut dengan salib. Karena di salib itu katanya ada jin yang selalu memanggil haleluya, haleluya, haleluya. Jadi diumumkannya, diberitahukannya kepada jemaat, kalau di rumah sakit ada salib, dan salib itu harus ditutup. Karena nanti dia memanggil haleluya, haleluya. Karena di salib itu ada jin yang bisa membawa orang kepada sakaratul maut. Haleluya. Saudara, apapun itu alasannya, intinya mereka takut dengan salib. Inilah saudaraku yang saya kasih. Kekuatan salib itu dahsyat. Tetapi sebenarnya kekuatan salib itu bukanlah di benda itu. Kekuatan salib itu adalah di dalam roh kita, di dalam hati kita. Ketika kita memikul salib Kristus di dalam hati kita, maka kita tidak takut menghadapi tantangan, rintangan, kesulitan apapun. Kita tahu betul kita menang lebih daripada pemenang. Karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah ngomong, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibku setiap hari. Dan barang siapa yang takut kehilangan nyawa, akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang berani memberikan nyawanya, dia akan mendapat kembali nyawanya. Itu tidak mungkin kembali sia-sia. Itu tidak mungkin gagal. Karena itu bukan perkataan manusia. Itu perkataan Yesus sendiri, saudara. Yesus Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia Alfa dan Omega, tak berawal, tak berakhir. Dia nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada nama Yesus. Karena Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Jadi saudara, kekuatan salib, kuasa salib bukan ada di benda yang seperti palang merah itu. Tetapi ada di dalam hati kita, di dalam roh kita. Itulah yang punya kuasa. Kalau kita punya prinsip mengikut Tuhan, kita tidak takut untuk menghadapi apapun di depan. Itulah artinya kita siap memikul salib Tuhan Yesus. Saudara Bapak Ibu sekalian, bahkan waktu saya di Islam, saya diajarkan oleh guru-guru saya bahwa nanti di hari kiamat akan datang Isa Al-Masih. Dia akan menghancurkan salib-salib itu. Jadi saliblah yang ditakuti oleh banyak orang. Karena di salib itu ada kuasa. Tetapi bukan di salib yang benda itu. Tapi di salib roh kita. Di salib hati kita. Di pikiran kita ada salib Kristus. Ada kuasa Kristus. Itulah yang ditakuti. Saudara, kita tidak pernah berhenti, tidak pernah stop untuk melayani jiwa-jiwa. Karena kita tahu bahwa salib Tuhan kita harus lewati. Apapun yang terjadi, yang penting orang lain boleh mengenal Yesus. Lihat, saksikan pelayanan kami yang berikut ini. Siapa saya ini? Waduh, saudara, kalau Anda tahu saya dulu ya, nah, lihatlah di kesaksian saya itu ya. Ketik di Google, ketika nama saya kesaksian-kesaksian. Waduh, luar biasa. Dulu saya bejat, ya, penghina Yesus juga. Dulu saya benar-benar, kalau mendengar nama Yesus itu, langsung saya katakan, wah, kalian salah. Bukan menyembah Tuhan, menyembah berhala, menyembah manusia. Tetapi ketika saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, sekarang saya percaya
Tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Karena itu tetap pegang Yesus. Amin. Amin. Haleluya. 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 Yesus datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Jangan Anda keliru, hidup yang berkelimpahan itu bukan berarti duitnya banyak, bukan. Hidup yang berkelimpahan itu artinya hidup saudara selalu ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Hidup saudara selalu ditolong, dibela Tuhan. Hidup saudara selalu kadang-kadang ingin mentok, lolos. Ya kan? Jadi hidup itu seru-seru. Kalau hidup itu mulus-mulus saja, nggak ngeri-ngeri sedap, nggak indah. Karena itu saudara, cintailah Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Ya, ini hari sudah mulai mendung, mau hujan. Maka kita berdoa supaya kita tetap setia sama Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Tuhan Yesus jamah mereka semua. Biar mereka sehat dan cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan buka jalan buat mereka. Di lain waktu aku berjumpa dengan mereka, mereka sudah memiliki hidup yang luar biasa. Hidup yang diberkati berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, saya berdoa lewat kasih Tuhan, mereka dapat menyembah, memuji, memuliakan Tuhan Yesus. Dalam situasi kondisi apapun, mereka memuliakan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, saudara. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa supaya pelayanan terus berlanjut. Dan bahkan banyak mereka-mereka nantinya yang bisa dibaptis. Mari kita berdoa. Hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja Tuhan. Pimpin tuntun langkah-langkah kami. Supaya kami memberitakan kabar baik dengan hikmat Tuhan. Tanpa mencaci maki keyakinan orang lain. Tapi kami hanya memberitakan di dalam Kristus, di dalam Yesus ada keselamatan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Tuhan Allah yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.